Ya oke, bersama saya lagi Profesor Y dan kali ini kita akan membahas tentang harapan. Nah, iya oke, tentang harapan ya. Dan di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pikiran emosional dan juga pikiran logikal. Dua buah pikiran yang di situ berada di dalam otak kita dan saling di situ ya saling mendukung, sebenarnya saling mendukung berdamai dengan diri sendiri sehingga menumbuhkan harapan bagi kehidupan kalian semua. Nah, oke, ini mirip-mirip ya sepertinya. Kalau menurut saya sedikit mirip-mirip dengan apa yang disebut dengan fisika sih. Oke. Ketika membicarakan fisika mungkin kalian akan apa namanya itu, wah, emosi kalian akan, wah, aku benci fisika. Fisika isinya hanya rumus-rumus yang tidak dapat dipahami dan sepertinya ya mungkin seperti itu, atau fisika, matematika itu kan pelajaran-pelajaran yang menakutkan gitu. Tapi ketika saya lihat, oh sepertinya ini mirip. Oke. Sehingga saya menyimpulkan atau mungkin menyebutkan sebuah judul yang ada di sini, yaitu adalah Hukum Newton tentang emosi. Nah, dalam fisika sendiri kita mengenal ada 3 hukum Newton. Iya, saya nggak perlu membicarakannya di sini karena saya tidak membahas fisika. Oke, kalian mungkin mungkin suatu saat nanti saya akan membahas ini di fisika, atau ya akan saya buat untuk video yang lain mungkin hukum Newton ini. Oke, anyway, kita akan membedah hukum Newton tentang emosi, dan ini adalah part yang pertama, bagian yang pertama, dan ini hanya sedikit menyebutkan tentang hukum-hukumnya saja. Sedangkan untuk apa namanya penerapannya dan apa yang bisa kita ambil dari hukum Newton ini akan saya bahas insya Allah di video selanjutnya saja ya. Oke, nah hukum Newton yang pertama, kita mengenal hukum Newton yang pertama disebut dengan hukum kelembaman. Nah, itu adalah tentang gaya ya, tetapi tentang emosi juga ada, namanya hukum kelembaman emosi. Wah, apa sih lembam itu? Lembab. Ya, pokoknya hukum kelembaman emosi. Artinya gimana hukum kelembaman emosi? Kalian itu seperti apa yang kalian pikirkan. Meskipun ada banyak gaya, ada banyak faktor yang menentukan kalian, tetapi kalian itu ya sebenarnya tidak berubah. Sama kalau hukum Newton fisika kan, benda itu cenderung diam ketika tidak ada gaya. Dan ketika ada gaya, benda itu mempertahankan diamnya atau mempertahankan bergeraknya. Nah, itu di fisika, saya nggak akan menjelaskan itu. Tetapi kalau dalam emosi, kalian sendiri juga memiliki sebuah jati diri atau mungkin sebuah identitas. Yang di situ tetap seperti itu, kecuali ada sesuatu yang menggerakkan kalian. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya mungkin ketika salah seorang dari kalian mungkin dikhianati oleh pasangannya ya, yang cowok dikhianati yang cewek, dan yang cewek dikhianati yang cowok, entah itu dengan selingkuh, dengan tiba-tiba meninggalkan mereka, atau ya mungkin apa banyak yang lagi lah, pokoknya intinya dikhianati. Oke, nah setelah itu pasti akan timbul berbagai macam pikiran di dalam otak kita. Wah, kenapa ini, kenapa cowok ini itu meninggalkan saya? Dan perasaan-perasaan si otak feeling brain atau feeling brain, apa otak yang merasakan itu merasa gak enak. Sedangkan yang thinking brain atau otak logikal itu pasti akan merekayasa alasan-alasan. Kenapa kita kok merasa tidak enak? Kenapa kita tidak merasa tidak enak? Nah, dan pastinya akan ada 2 kesimpulan nantinya. Yang pertama ya adalah kalian brengsek, atau yang kedua, semua cowok brengsek. Ya, seperti itulah intinya. Ketika seorang cewek di situ mungkin di apa namanya itu diputusin atau mungkin ditinggalkan, diselingkuin, diduain, pasti akan berkeputusan seperti itu. Semua cowok sama saja. Atau mungkin dia yang brengsek, si cewek itu yang brengsek. Tapi ya karena kesimpulan bahwa diri kita brengsek itu mungkin nggak bisa diterima oleh si feeling brain, si otak perasa ini tadi, otak yang di situ merasakan itu tadi, otak feeler itu nggak menerima. Ya pastinya yang diterima hanya bahwa semua cowok sama saja. Oke, semua cowok sama saja. Nah, itu adalah identitas yang ada dalam pikiran kalian. Ketika mungkin ada sebuah gaya yang di situ menerpa otak kalian, kalian mendapatkan sebuah fakta bahwa ada seorang cowok yang baik banget ya, itu pasti kalian akan langsung merekayasa bagaimana caranya cowok ini itu bisa sesuai dengan otak perasaan kalian. Nah, itulah adalah hukum pertama dalam Newton. Hukum pertama Newton dalam apa namanya itu emosi, bahwa kalian akan mempertahankan persepsi kalian apapun yang terjadi.
ketika kalian beranggapan bahwa semua cowok sama saja, ada cowok sebagus apapun yang mendekati kalian, pasti kalian akan menganggap semua cowok tetap brengsek. Ada mungkin dalam persepsi kalian orang kaya semuanya pelit. Ketika mendapatkan sebuah data bahwa orang kaya itu ternyata ada yang dermawan, kalian nggak mau terima. Atau mungkin micin itu bikin goblok. Nah, itu ketika mungkin ada fakta-fakta penelitian ilmiah tentang kalau micin itu sebenarnya tidak bikin goblok, kalian akan menolak fakta-fakta tersebut. Itu adalah hukum Newton pertama tentang pikiran dan juga tentang emosi. Lanjut di hukum Newton yang kedua. Nilai diri Anda itu sebanding dengan apa yang Anda pikirkan terhadap diri Anda sendiri. Nah, di hukum Newton yang kedua ini, mungkin ketika kalian di situ, mungkin ketika sedang nggak enaknya, mungkin sedang karena sebuah kalau di fisika kan F sama dengan M kali A, itu hukum Newton yang kedua ya. Nah, di hukum Newton yang kedua dalam segi emosi ini, kita di situ bisa mengatakan bahwa apapun persepsi kita, gaya kita, identitas kita, itu tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Sebanyak apa yang kita pikirkan. Contoh, ketika kalian mempersepsikan diri kalian itu adalah seorang yang bodoh dalam fisika, ya pastinya kebodohan itu, persepsi bodoh itu akan terus terkumpul. Dan ya seperti itulah kebodohan kalian. Kalian di situ, ya kalian pantas untuk mendapatkan apa yang kalian pikirkan. Ketika kalian berpikir, wah saya bodoh dalam fisika, kalian mendapatkan nilai 50 dalam fisika, ya berarti pantas. Oh iya, pantas aja saya dapat 50, kan saya bodoh dalam fisika. Atau mungkin ketika kalian di situ menganggap diri kalian itu pintar dalam bahasa Inggris, mungkin ketika kalian mendapatkan pantas saja saya mendapatkan 100 dalam bahasa Inggris. Atau mungkin ketika kalian menganggap diri kalian itu orang baik, oh iya pantas saja kalau pasangan saya baik, kan saya juga orang baik. Atau mungkin ya seperti itulah intinya. Apapun yang terjadi pada kalian nilai diri kalian itu terdapat pada apa yang kalian taruh pada pikiran kalian. Sebanyak atau sebanyak apapun yang kalian taruh dalam pikiran kalian, ya kalian pasti akan mengira, oh iya saya pantas mendapatkan hal ini. Itu adalah hukum Newton yang kedua tentang emosi. Dan yang ketiga adalah, kalau di dalam fisika kan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, ini adalah hukum keseimbangan. Ketika kita membuat sebuah gaya pada benda, maka benda itu akan membuat sebuah gaya pada kita. Itu dalam fisika. Ketika dalam emosi, kita dalam emosi itu cenderung di situ memberikan reaksi untuk menyeimbangkan apa yang ada dalam pikiran kita dengan kenyataan yang ada di luar pikiran kita. Contohnya, ketika kalian di situ mungkin harga diri kalian dijatuhkan oleh orang lain, pastinya kalian ingin menuntut keadilan, dan juga pastinya ada sedikit rasa saya harus menjatuhkan orang itu karena orang itu telah menjatuhkan saya. Nah, ada rasa-rasa seperti itu pastinya. Mungkin kalian di situ merasa bahwa mungkin nilai fisika kalian pintar dalam fisika. Oke. Tapi kenyataannya kalian mendapatkan 50 dalam fisika. Maka pasti kalian akan ada pikiran-pikiran untuk menyeimbangkan itu. Gurunya salah mengoreksi, atau mungkin untuk memperbaiki itu. Wah, kemarin saya sakit, atau apapun lah alasannya. Pokoknya pikiran kalian akan mencari apapun alasannya di situ untuk menyeimbangkan harga diri kalian itu. Nah, itu adalah hukum ketiga Newton dalam emosi. Nah, disitulah kita di sini dalam pikiran kita, ya sama seperti hukum fisika ya. Ternyata dalam pikiran kita sendiri ada sedikit aturan yang di situ mirip-mirip dengan fisika. Ya emang seperti cocok logi juga sih. Tetapi kalau menurut saya itu juga make sense. Dan kira-kira apa sih hukum-hukum seperti ini itu gunanya apa? Untuk mungkin kebahagiaan kita itu gunanya apa? Oke, ya kita bahas aja ini di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu saja konten-konten selanjutnya untuk konten-konten yang lebih menarik lagi dalam generasi harapan di Mesti Sukses. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan. Semoga kalian terus sukses dan sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa terus berharap ya.